Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 7 Juni tahun 2021. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 1 ayat 1 sampai 7. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bahagia itu efek, bukan tujuan. Dulu sebelum smartphone menjadi barang dan kebutuhan yang lumrah di Indonesia, banyak orang menonton talk show di salah satu TV yang berupa wawancara dengan seorang agamawan. Pewawancara memegang kertas berisi daftar pertanyaan yang rupanya isinya sudah diketahui lebih dahulu oleh agamawan itu. Beliau pasti juga sudah menyiapkan jawabannya. Wawancara berjalan lancar sekali, tetapi terasa kaku, kering dan terasa pertanyaan hanya basa-basi, tidak mengalir spontan dan dinamis. Sang agamawan yang menyadari kekakuan itu tiba-tiba bertanya balik kepada pewawancara untuk menghidupkan suasana. Sebelum lanjut, saya tanya dulu kepada Anda, apa tujuan hidup Anda? Anda hidup di dunia sekarang ini bertujuan untuk apa? Pewawancara terkaget, tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu, tetapi pelan-pelan ia menggoyang kepala ke kiri dan ke kanan sambil berpikir dan tersendat menjawab perlahan. Tujuan hidup Anda adalah kebahagiaan. Anda hidup untuk mencari kebahagiaan, bukan? Pewawancara hanya tersenyum malu tanpa mengucapkan kata apapun. Lalu agamawan itu melanjutkan uraiannya. Tetapi pada saat itu, saya juga tersentak dan bertanya dalam hati, betulkah tujuan hidup manusia itu adalah untuk mencari kebahagiaan? Mari kita simak beberapa ayat dari Injil Matius, pasal 5 ayat 1-12. Para murid datang kepada Yesus yang baru saja duduk di atas sebuah bukit, lalu mereka mendengar Yesus mengajar tentang banyak orang-orang yang dikatakannya bahagia. Contohnya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah ini berbentuk perintah ataukah seruan? Jikalau perintah atau hukum, maka kita mengartikan bahwa yang miskin di hadapan Allah diperintahkan untuk bahagia. Inilah hukum yang berhikmat, hukum yang mengandung kebijaksanaan, bukan hukum yang menjatuhkan penalti. Yesus tampil sebagai Musa baru yang menyampaikan hukum baru. Jikalau itu adalah seruan, maka kita bisa mengartikan pujian Yesus bagi orang itu, yakni betapa bahagianya orang yang miskin di hadapan Allah. Inilah seruan paradoksal yang mengandung hikmat kebijaksanaan juga. Lalu di manakah letak kebijaksanaan itu? Kebijaksanaannya terletak pada alasan mengapa mereka bahagia, yaitu karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kerajaan sorga atau kerajaan Allah ini bukanlah suatu tempat, melainkan pengalaman mereka yang dirajai oleh Allah. Allah tinggal dalam budi dan hati mereka, sehingga kehendak dan tingkah laku mereka pun sesuai dengan kehendak Allah. Karena itulah mereka berbahagia. Kebahagiaan mereka hanyalah akibat relasi mereka dengan Allah yang meraja. Lagi-lagi Yesus berkata, berbahagialah karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi Allah lah yang penting, Allah adalah tujuan manusia, dan kebahagiaan itu hanyalah efek dari itu. Mereka yang bahagia adalah mereka yang telah mencicipi kebersamaan dengan Allah, mereka yang sudah menapakkan langkah mencapai tujuan walaupun masih berada di dunia ini.
Saudara-saudariku terkasih, carilah Tuhan dalam sesama kita. Ayah dan ibu seharusnya memusatkan hidup mereka pada pertumbuhan dan pembinaan anak-anak menuju kedewasaan manusiawi dan rohaninya. Pengusaha janganlah hanya berprinsip dengan modal sekecil-kecilnya bisa memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tetapi bagilah keuntungan itu dalam upah yang adil, sehingga para karyawan bisa hidup dan membangun keluarganya dengan layak pula, serta punya kesempatan beribadah. Janganlah mencari kebahagiaan diri yang mengungkap kecenderungan egosentris kita, tetapi arahkanlah diri kita kepada sesama, sebab di balik mereka kita bisa mendapat jaminan bahwa Tuhan hadir. Kita ingat khotbah Yesus tentang pengadilan akhir. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Allah adalah asal dan tujuan kita. Semoga demikian. Amin.